Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalin Herdiani Putri, kelas 11 MIA 4 dari Mandua, Tasikmalaya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemerintahan dinasti Abbasiyah fase kedua dan keempat atau pengaruh Turki pertama dan kedua. Latar belakang. Kekuasaan dinasti Abbasiyah ini melanjutkan kekuasaan dinasti Muawiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini berasal dari keturunan Bani Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang memperoleh kejayaan yang sangat gemilang. Pada masa ini banyak kesuksesan yang diperoleh, baik dari bidang ekonomi, politik atau kemiliteran, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan politik dan kemiliteran dibagi ke dalam 5 periode atau fase. Saya akan sedikit menjelaskan tentang fase kedua dan keempatnya saja. Fase kedua pemerintahan Abbasiyah. Masa ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi, ketika kekhalifahan ini dipimpin oleh Al-Mutawakkil setelah menggantikan Al-Wasik yang telah meninggal. Al-Wakil berkuasa selama 15 tahun. Al-Wakil dan para wakilnya ini sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintahan dinasti Abbasiyah mulai goyah, sehingga pasukan Bizantium mulai berani untuk memberontak lagi. Masyarakat banyak yang merasa tidak puas, kekacauan ada di mana-mana. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pasukan pengawal Turki dan mencoba untuk merebut kekuasaan. Masa ini sebagai tonggak sejarah awal kemunduran dinasti Abbasiyah. Tentara Turki ini merebut kekuasaan sangatlah cepat. Setelah wafatnya Al-Wakil, merekalah yang memilih dan mengangkat khalifah. Dengan demikian, kekuasaan tidak lagi di tangan Bani Abbas, meskipun mereka tetap menjabat sebagai khalifah. Sebenarnya, ada beberapa cara yang mereka lakukan untuk melepaskan dari genggaman tentara Turki, tapi gagal. Dari 12 khalifah pada periode atau fase kedua ini, hanya 4 khalifah yang wafat dalam keadaan wajar. Selebihnya terbunuh dan diturunkan dari tahtanya secara paksa. Wibawa khalifah ini sangat melorot tajam. Setelah pasukan Turki melemah dengan sendirinya, di daerah-daerah muncul orang-orang kuat, kemudian memerdekakan dirinya dari kekuasaan pusat dan mendirikan dinasti-dinasti kecil. Pada fase atau periode kedua ini juga peradaban bisa berkembang, tapi tidak sepesat fase sebelumnya. Sekarang lanjut ke fase keempat. Masa ini berlangsung sejak tahun 1055 sampai 1194 Masehi. Periode atau fase ini ditandai dengan adanya kekuasaan dinasti Saljuk atas dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Qaim mengawali kekuasaan dinasti Abbasiyah pada periode ini. Orang-orang Turki memberi pengaruh lagi ke dinasti Abbasiyah melalui Khalifah Al-Qaim, karena Khalifah Al-Qaim ini tidak menyukai dominasi dinasti Buwaihiyah, sehingga ia ingin melepaskan diri dari pengaruh dinasti Buwaihiyah. Pada tahun 1055 Masehi, kondisi keamanan masyarakat terancam akibat adanya perselisihan internal dari dinasti Buwaihiyah di Baghdad. Kehadiran dinasti Saljuk ini merupakan atas undangan dari khalifah sebagai langkah pemulihan untuk melemahkan kekuatan Buwaih di Baghdad. Selanjutnya, dinasti Saljuk memulihkan hak-hak dan kekuatan khalifah dalam bidang keagamaan. Dan pada fase ini juga ilmu pengetahuan berkembang.
Kesimpulannya, fase kedua merupakan pengaruh Turki pertama dan fase keempat merupakan pengaruh Turki kedua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.